wa qalilun min ibadiyas syakur. Banyak orang yang dapat nikmat tapi sedikit yang pandai bersyukur. Kalau bersyukur aja kita belum pas, bagaimana kita akan sabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus dan Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, mari kita baca zikir pagi bersama. Allahumma ajirni minan nar. 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 Zikir ini dibaca setelah subuh dan malam sebanyak 7 kali. Allahumma ya Allah, ajirni, bebaskanlah aku, minan nar, dari api neraka. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, atau zikir-zikir yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Bapak Ibu yang kami muliakan, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat Allah yang selalu tercurah untuk kita. Nikmat Allah ini kalau belum sampai ke tangan orang gratis 100%. Tapi kalau lewat tangan orang lebat bayar, Pak. Walaupun dia tetap nikmat Allah juga. Contohnya oksigen sekarang ini aman, tidak bayar kita. Tapi kalau ke rumah sakit nanti berbayar lagi. Air asal ada di pinggir di sungai, air mata air gratis. Tapi kalau masuk ke dalam botol, itulah berbayar. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sebanding nikmat Allah dengan syukur kita. Maka Allah sindir kita, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekalilah hambaku yang pandai bersyukur. Maka ada seorang di dekat Umar, dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk kelompok yang sedikit. Ketika ditanya Umar, dijawabnya dengan ayat tadi. Bukankah dalam Quran ada teks, ada firman Allah
Ya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Banyak orang yang dapat nikmat tapi sedikit yang pandai bersyukur. Kalau bersyukur aja kita belum pas, bagaimana kita akan sabar? Ya, karena syukur itu nerima baik biasa Pak. Tapi kalau sabar nih menahan biasa sakit, ya susah, tak ada duit dan sebagainya. Nah, tapi kalau nikmat bisa, kalau tak bisa tentu lebih sulit untuk syukur. Pada kata Nabi, takjub kepada orang mukmin karena dalam diri mereka ada syukur dan sabar. Ke-24 jam hari ini, hari-hari kita dua saja. Kalau Bapak sedang tak bersyukur, berarti Bapak sedang bersabar. Kalau tak sedang bersabar, berarti kita sedang bersyukur. Tak ada rasa kecewa, tak ada rasa durhaka, apalagi kufur kepada Allah Subhanahu. Salawat beri salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang tidak hanya sekedar memikir apa hari ini saja, tapi Rasulullah memikirkan umat sampai nanti di akhirat. Bagaimana umat bisa masuk surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pagi ini kita akan mengkaji sedikit tentang orang-orang yang bersama Rasulullah di surganya. Orang-orang yang bersama Rasulullah di surganya. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kitab hadis, nama hadisnya Bulughul Maram, nama kitabnya. Tapi yang saya bawa ini nama kitabnya Ibanatul Ahkam, penjelasan-penjelasan hadis Bulughul Maram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kitab Bulughul Maram, yang menyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, Sahih Bukhari dijelaskan, disarah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari hadis itu an Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu qol, dari Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam sal, berkata kepadaku Nabi SAW, mintalah. Ada sahabat Nabi ini namanya, periwayat ya, namanya Rabi'ah bin Malik Al-Aslami, sukunya Aslam. Ya, dia minta izin ke orang tuanya datang ke Madinah untuk khidmat kepada Rasulullah. Khidmat ini menjadi pembantu Rasulullah. Maka diizinkan oleh orang tuanya, pergilah ke Madinah. Sesampainya Madinah, beliau tinggal di Suffah. Suffah ini Pak, mereka nanti disebut dengan ahli Suffah. Di dekat Masjid Nabawi itu, setelah Ka'bah, setelah kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa pindah ke Ka'bah kiblat, maka ada dibuatlah sebuah bangunan Suffah, namanya semacam apalah, kayak masjidnya, kayak terasnya Pak. Di situ orang-orang yang tak punya rumah, yang miskin rata-rata itu tinggal di sana. Ya, maka mereka Ahlus Suffah ini dekat dengan Rasulullah, karena Rasulullah dekat masjid. Dan mereka dekat dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, dan mereka rajin ibadah. Tapi mereka ikut juga kalau ada perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Dulu Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Baitul Muqaddas. Kata sahabat sekitar 16 bulan atau 17 bulan namanya. Lalu pindah.
Ini erat hubungan kita dengan Palestina. Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu, ketika akhir-akhir hayat beliau minta kepada Allah, kalaulah bisa dekatkan kuburanku ke dekat Masjidil Aqsa, kira-kira selemparan batu. Berapalah lemparan batu, Pak? Kita lempar dari sini 100 meter, agak jauh, paling 200 meter. Makna kenapa Nabi Musa minta dekat dengan Masjidil Aqsa? Kata Imam Nawawi, karena mulianya Masjidil Aqsa. Kita kembali, Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini, beliau berkata, lian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sal, minta. Jadi kata ulama, ya, Nabi menawarkan sesuatu kepada pembantu. Maka pada satu kesempatan Rasulullah nanya ke dia, kamu ingin apa? Bahasa apa? Jadi ini Nabi bertanya ke pembantu. Atau sesekali Bapak, ya, belikan sesuatu untuk pembantu kita. Kalau kita punya pembantu atau mungkin sapam di rumah sebagainya, mereka ikhlas, kita bantu keikhlasan mereka. Dari luar belikanlah gorengan, atau dari mall ada suatu makanan yang kita belikan, pas hari raya belikan, kasih THR dan sebagainya. Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah bin Malik. Rabi'ah bin Malik ini selalu berkhidmat kepada Rasul, baik di Madinah ataupun dalam perjalanan Rasulullah. Sal, mintalah. Nah, ini suruh minta apa yang kamu ingin. Kamu ingin apa? Minta. Kalau Bapak Ibu, apa kira-kira kalau ditawarkan, ya Rasulullah langsung menawarkan, Pak. Apa kira-kira terpikir, Pak? Nah. Ya, kalau saya mungkin saya tunggu dulu Rasul, saya catat dulu. Banyak yang kan kita minta, Pak. Rugi kita minta 1, 2 saja. Ya, kita pikir nanti kita kasih ke Rasul. Minta kepada Rasul ini maknanya Rasulullah akan mintakan kepada Allah. Rasulullah doanya makbul, insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka apa kata Rabi'ah bin Malik? Fakultu, lalu ku jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku minta ingin bersamamu di surga, ya Rasul. Aku minta ingin bersamamu di surga, ya Rasul. Nah, ini mintanya, Pak. Kalau Bapak Ibu yang terpikir tadi mungkin sama atau mungkin tidak. Mungkin banyak minta surga aja. Kata ulama dalam kitab Ibanatul Ahkam ini, dia minta ingin bersama Rasulullah di surga, yaitunya surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus? Nabi pun nyuruh kita, Pak. Kalau Bapak berdoa, kalau Ibu berdoa minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Pernah langsung doanya, Pak? Ya Allah, ya Tuhan, saya ingin masuk surga. Nah, kalau belum doa, ya Allah, saya ingin masuk surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus itu paling wah? Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, mintailah yang paling wah. Jangan tanggung-tanggung minta. Kalau Bapak minta kepada tetangga, minta kepada orang lain, tidak bisa kayak ini. Beda, Pak. Kalau minta ke tetangga, minta sesuatu. Jangan minta sesuatu, pinjam duit agak banyak, Anda ada itu, Pak. Nah, kalau agak banyak, itu agak payah. Wallahu alam lah, Pak. Ya, wallahu alam. Mungkin saja dia lagi tak punya duit. Tapi kalau coba dulu, pergi ke sini, pergi ke sana, memang enggak banyak juga minjam. Tapi akan kita bayar. Ya, saya mau bayar ini, saya mau bayar ini. Ya, kita usul-usul aja. Tapi kalau minta ke tetangga kembali, ke kawan kembali, sekali masih enak, 2 kali lah mulai berat, 3 kali lah segan. Nah, itu tidak mau kita lagi, Pak.
Dia pun mungkinlah bosan juga, ini minta aja kerja. Ya Pak? Nah. Kalau Nabi enggak Pak. Kalau Nabi, ada seorang sahabat Ansor minta ke Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, lalu minta lagi Pak. Siap minta lagi. Lalu minta lagi. Apa kata Nabi? Saya nih apa yang kalian minta, kalau ada saya kasih semua. Ada Nabi ngasih onta banyak. Ya, dikasih aja onta tuh enak aja Nabi ngasih ke sahabat-sahabat. Kalau kita kayak kambing lah yang agak sedang kita, kambing kasih aja ke orang, mikir panjang gitu. Tapi Nabi enggak, onta dikasih aja banyak lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW, kalau kaya takkan pelit, saya akan berikan. Tapi kata Nabi, minta itu tak bagus. Ya, kalau bisa merasa cukup, itu bagus. Kalau bisa sabar, itu bagus. Tak ada yang lebih bagus daripada kesabaran, dan yang lebih wah dibandingkan kesabaran. Kalau bisa kita sabar. Ya, jangan minta kata Nabi, kecuali terdesak. Kita kembali. Ini minta kepada Rasul, minta kepada Allah. Sahabat ini pun mengajarkan kepada kita secara tak langsung, aku ingin bersamamu di surga ya Rasul. Di dalam surga Firdaus, minta yang paling wah, minta masalah akhirat dulu. Jangan dunia ke dunia aja minta masalah akhirat. Bisakah? Bisa, insya Allah. Allah Maha punya segalanya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengkabulkan apa yang kita minta. Kalau berdoa banyak Pak. Kalau Nabi berdoa itu 3 kali Nabi ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara syarat-syarat doa akan dikabulkan, diulang-ulang doa itu. Tapi jangan syarat doa terabaikan juga Pak. Dalam kitab hadis itu ada laki-laki lah ya Rabbi, tapi tak dikabulkan Allah. Berulang berdoa kepada Allah, tak dikabulkan Allah. Kenapa? Dia memakan yang haram, atau uangnya dari hasil haram. Dia meminum yang haram, atau uangnya dari yang haram itu beli yang minum. Atau pakaiannya dari hasil uang haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa? Kita kembali. Lalu kata Rasulullah SAW, oh itu yang kamu minta. Awa ghairu zalik, baso kaminya ada enggak tambahnya lagi? Nah, ini tanya Pak. Sudahlah minta surga bersama Rasul. Iyalah kata Rasul. Tapi ada enggak tambahnya lagi? Ada enggak lagi yang kamu ingin minta? Kalau kita masih banyak nih Pak. Ya. Banyak nih pantang ditawar nih. Ambillah sesukamu. Nih Pak. Pesanlah terserahmu. Kita mau pesan kalau ditraktir kawan tuh. La ikhlas kawan. Adakah selain itu? Qul qultu huwazak. Lalu aku menjawab huwazak. Bahasa kitanya itu saja ya Rasul. Tak ada yang lain lagi. Itu sudah lebih dari segalanya. Jadi sahabat ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, sahabat ini dekat dari Rasulullah, senantiasa bersama Rasulullah, khidmat memberi pembantu Rasulullah. Baik Rasulullah di rumah, di tempat bepergian dan sebagainya, dalam berperang ikut selalu bersama Rasul. Tapi rasanya tak lengkap bersama Rasulullah. Itu nampaknya diajarkan sahabat ini kalau hanya di dunia saja, ingin sampai di akhirat bersama Rasul. Nah, ini bedanya Pak. Awak kalau semakin kenal dengan orang, atau orang semakin kenal dengan awak, orang bertambah jaga jarak nih, tambah jauh. Si Anu tuh kemarin baru kenal dekat kali Pak. Besok lagak mulai menjarak orang sama awak. Karena lah tahu pribadi Pak. Tapi dengan Nabi enggak. Semakin dekat kenal Nabi, semakin dekat. Tak lengkap, tak cukup rasanya kalau hanya bersama Rasulullah SAW saja di dunia. Ingin besok di surga pun, ya, lah masuk surga, tapi tidak mau surga sembarangan. Ingin surga yang ada Rasulullahnya. Maka ketika seorang ditanya,
kamu kenapa ingin masuk surga? Apa jawabnya? Karena dalam surga ada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami muliakan, rumah kita mewah, mobil kita wah, tapi kita sendiri di rumah deh Pak, kurang menarik juga, kurang wah juga. Yang menariknya itu kita ada istri kita, ada anak kita, ada orang tua kita mungkin, atau ada cucu kita, ya, maka kebahagiaan itu akan lengkap rasanya bersama orang-orang yang kita cintai. Lalu apa kata Rasul? Qala Rasulullah pun berkata, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin bersamaku di surga, kata Nabi, ada tugas. Nah, ini tugas ada Pak. Kalau ingin masuk surga ada tugas. Ya. Apa tugas itu? Yaitunya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Tolong saya perbanyaklah sujud. Perbanyak apa Bu? Sujud. Tapi jangan sujud aja Pak. Nanti Bapak setelah pengajian ini sujud, duduk, sujud, duduk, sujud, duduk. Tidak begini. Dalam hadis, dalam Quran ada namanya majas. Ya, disebutkan yang sedikit dikehendaki yang banyak. Dalam Quran itu ada di antara majas juga Pak Pi dengan semakna dengan ini. Was'alil qaryah. Kata Allah, tanya kampung tuh. Tanya ke masjid lah kata bapak dan ibu. Tanya ke masjid. Karena tuh ke cucu, coba tanya ke masjid. Betulkah ke masjid? Bertanya Pak? Ke petugas masjid, ke orang yang ada di masjid. Quran bicara itu, tanya kepada kampung. Maknanya apa? Tanya orang kampung sana. Ini majas. Yaj'aluna asabi'ahum fi azani. Ya, takut salah. Mereka jadikan anak-anak jari mereka ke dalam telinga mereka. Jadi ada majas. Dalam hadis pun ada disebutkan sujud, maknanya adalah salat. Disebutkan solat di sini tentu tak solat wajib Pak, tak bisa ditambah banyak dah. Bapak ingin tambah solat wajib digenapkan aja lah, subuh jadi 4, maghrib jadi 4, maka sama 4 semuanya jadi 20. Masuk neraka ya Pak. Berarti bukan solat wajib. Lalu apa maknanya? Solat sunnah. Perbanyaklah solat sunnah. Karena Allah, seseorang hamba dekat kepada Allah dengan yang sunnah. Kalau yang wajib semua orang lakukan Pak. Ya, Bapak kerja, pas kerja Bapak aja Pak kerjakan. Tapi Bapak kerja Bapak tambah kerja yang lain sedikit. Ya, ini namanya tambah dekat kepada Allah. Disebutkan di sini sujud maknanya adalah majas, disebutkan yang sikit diambil makna yang besar. Sama dengan Bapak Ibu, al-hajju Arafah. Haji itu kata Nabi adalah Arafah. Apa Bapak dan Ibu, Bapak haji, Bu aja, apakah haji itu Arafah saja? Tidak. Tapi Nabi bilang haji itu Arafah. Apa maknanya? Maknanya adalah puncak daripada ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka inti daripada solat itu adalah sujud. Maka kalau kamu sujud, perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Arafah itu inti haji, maka Allah banggakan di hari Arafah. Wahai para malaikat, dulu kalian bilang hambaku akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Sekarang tengok, tadi pagi mereka rapi, ya. Tadi pagi mereka rapi, bersih dan sebagainya. Tapi di sore hari Arafah mereka kusut berdebu. Maka sore ini kau ampuni dosa-dosa mereka. Dan ketika hari Arafah itu di padang Arafah itu banyaklah berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi intinya adalah sujud. Ketika seorang sujud,
maka ini kepala yang paling mulia sama dengan kaki yang paling bawah. Kaki wak ini pak ke WC. Kau ketika membersihkan halaman kadang dibuka sandal itu kotor, terinjak, najis. Tapi ketika sholat kepala sama dengan sejajar dengan telapak kaki. Bahkan pantat kita lebih tinggi dari kepala kita. Kalau tak lebih tinggi tak sah sholat dah. Karena sholat itu pantat itu lebih tinggi. Kecuali tak ada tempat lagi. Memang harus tinggi kepala. Tempatnya miring semua. Kita mau sholat harus tinggi kepala jadinya. Tempat begini pak, nah arah kiblat ke sana. Nah gimana lagi? Atau sah sholat. Ini kondisi darurat. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi inti sholat. Sebenarnya dalam sholat ini ada namanya dalam fikih pak ada rukun-rukun panjang. Rukun panjang ini rukun-rukun yang diajak lamakan. Dilamakan agak lama kita. Apalagi ketika sholat sendiri. Kalau jadi imam falyukhaffif, ringankan. Agak ringkas. Tidak boleh lama kali Pak Imam. Kasihan jamaah di belakang, ada yang tua, ada yang ada urusan, ya, ada yang sakit, ada sebagainya. Tapi kalau sholat sendiri kata Nabi falyutawwil ma syaa. Kalau kamu sholat sendiri, ya, lamakanlah terserah. Bukan terserahnya dulu Pak. Kita kan lebih ambil kalau sholat sendiri terserah awak aja lah. Lebih kencang dari sholat jamaah. Rupanya di hadis itu tidak falyutawwil ma syaa. Lamakan terserah kamu lamanya. Memang tidak wajib. Tapi afdolnya sholat sunnah itu lebih lama karena kita sendiri. Atau kita sholat sendiri terlambat berjamaah, ya, sholat sendiri lagi tidak ada orang berjamaah lagi dah, agak lama daripada sholat jamaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, berdiri disuruh lamakan, duduk sujud disuruh lamakan, sujud disuruh dilamakan kalau sholat sendiri. Bagaimana cara melamakannya Ustaz? Kalau Bapak ingin lama ketika berdiri panjangkan ayat. Cuma orang dah terlonsong Bu, baca ayat pendek. Apalagi anak-anak wak bilang ayat pendek. Setelah Al-Fatihah itu baca ayat pendek. Akhirnya ayat setelah Fatihah pendek terus. Padahal tak begitu. Kalau sholat sendiri lamakan. Maka Nabi itu sampai bengkak kaki karena Nabi lama berdiri. Lama berdiri karena panjang ayat. Saya kira akan berhenti di ujung Al-Baqarah. Rupanya tidak, sampai Ali Imran. Rupanya lewat pula dari Ali Imran, kata seorang sahabat. 1 rakaat baru itu Pak. Tapi kalau Nabi jadi imam, ada bayi yang nangis di belakang. Ibunya, Nabi khawatir ibunya. Nabi agak ringkas. Ringkas ini bukan berarti tidak baca-baca, ya, agak cepat dari biasa. Nah ini Bapak Ibu yang kami, kalau berdiri panjangkan ayat. Kalau berdiri, ya, kita baca doa iftitahnya agak lebih Pak. Bapak Ibu baca doa iftitah apa biasanya? Allahu Akbar kabira. Ada orang baca istiftah Pak, ada iftitah. Lalu apa lagi? Wajjahtu wajhiya. Ada lagi yang baca Allahumma ba'id. Ya, Allahumma ba'id. Banyak. Setidaknya ada 12 doa iftitah. Kalau Bapak hafal semuanya lama tuh Pak. Doa iftitah aja 12. Al-Fatihah suruhlah ayat yang enggak panjang. Kan lama berdiri itu. Kalau kita ingin lama, disunahkan berdiri itu lama. Kalau sholat sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, ada tambahan doa iftitah yang mudah Pak, bisa diamalkan kalau sholat sendiri nanti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Langsung hafal Bapak Ibu. Karena kalimat ini tidak aneh lagi. Cuma biasanya mungkin Bapak Ibu baca ketika pagi, ketika malam, petang.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika hari raya kita baca salat raya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini ketika Nabi Ibrahim turun, Nabi Muhammad turun, apa kata Nabi Ibrahim ketika Mi'raj? Ya, pesan pada umatmu, ya, tanah surga itu bagus. Bacalah kalimat ini. Ya, seakan-akan nanam di surga. Nah, nanti bisa diamalkan salat duha, salat Isra. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah doa kita. Ini kita temukan dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillah. Ada lagi Allahumma ba'in. Tapi kalau ingin milih yang mana Ustaz? Nah, kalau Bapak ingin milih, pilih aja lah satu. Mana yang hafal? Tapi kalau ulama ada yang milih subhanaka Allahumma wa bihamdika sampai ke ujung. Ada pula ulama yang memilih dalam mazhab Syafi'i wajjahtu wajhiya. Jadi kalau Bapak baca wajjahtu wajhiya, ada orang lain baca yang lain, Allahumma ba'id, enggak salah orang dah. Tapi orang yang baca Allahumma ba'id wajjahtu wajhiya enggak pula salah dah. Boleh pilih, dia enggak berlawanan. Kalau mazhab Syafi'i memilih wajjahtu wajhiya, berarti selama ini yang kita baca dalam mazhab Syafi'i itu yang utama dibandingkan doa-doa iftitah yang lain. Ini Bapak Ibu yang kemenangan Nabi. Lalu gimana cara melamakan solat tadi? Lamakan berdiri. Apa tanda melamakan berdiri lagi? Rakaat pertama lebih panjang ayatnya dibandingkan yang kedua. Kalau Bapak solat, ini contoh yang agak pendek aja kita contoh. At-Takatsur ayat pertama, ayat kedua wal asr. Dapat pahala baca surat setelah Al-Fatihah. Satu, dapat pahala surat rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Ketiga, dapat pahala tertib rakaat pertama At-Takatsur, rakaat kedua wal asri. Ini tertib dalam Quran. At-Takatsur dulu baru wal asri. Jadi setidaknya 3 pahala. Pahala baca ayat, pahala panjang yang pertama dibandingkan rakaat kedua, yang ketiga yaitu tertib surat. Nah, ini bagaimana cara melamakan ruku? Baca subhana rabbiyal azimi 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Kalau mau lama lagi, ada yang mudah Bapak Ibu, bisa diamalkan juga. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Kami baca subhana rabbil azimi aja biasanya Ustaz. Ini tambahan. Kalau mau ditambah, ya. Ingin tambah lagi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau ada tambah. Ketika sujud dibaca juga subuhun kudusun tadi, rabbul malaikati waruh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma lakas sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqa wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kayak doa Bapak. Sujud saja. Kita kembali. Perbanyaklah sujud, maknanya perbanyak solat sunnah. Ada solat sunnah ini solat sunnah rawatib, solat sunnah sebelum dan setelah solat. Ada disebut qobliyah, ada disebut ba'diyah. Sebelum disebut qobliyah bahasa Arabnya, setelah disebut ba'diyah bahasa Arabnya. Ya, setidaknya juga ada salat rawatib itu dibagi 2. Ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Apa itu muakkad? Sangat dianjurkan sekali. Yang kedua ghairu muakkad, dianjurkan saja, tapi tidak sangat dianjurkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, setidaknya kata Nabi, siapa yang salat 12 rakaat sehari semalamnya, maka Allah akan buatkan istana di surga untuk. Kalau 12 tidak mungkin sholat wajib doa, sholat sunnah. Diperjelas oleh ulama dengan hadis lain, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 salam, lalu 2.
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 bang. Nggak payah. Cuma mana asar Ustaz? Mana sebelum maghrib? Mana sebelum isya? Ada hadis yang lain Pak. Bukan ditinggalkan Pak. Bapak dengar ini jangan Pak. Ustaz ini bilang itu aja, nggak ada sebelum asar. Ada hadisnya. Siapa yang sholat sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat, Allah akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Ada pula hadisnya Pak. Menjelang maghrib, menjelang maghrib, Nabi sholatlah sebelum maghrib, sholat sunnah. Sebelum di sinilah masuk maghrib. Lah azan orang. Siapa yang mau 3 kali diulang Nabi, terakhir liman syaa. Siapa yang mau? Antara tiap 2 azan ada sholat. Makna 2 azan ini azan dan iqamah. Disebut 2 azan. Ada sholat apa? Sholat sunnah. Maka ulama yang mengatakan ada sholat sunnah setelah isya, ini hadisnya. Hadisnya umum. Kalau hadis lain khusus, ini umum. Boleh memakai hadis umum, boleh. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi ada sholat sunnah rawatib. Kalau Bapak Ibu rawatib qobliyah, yang ada qobliyah, yang ada ba'diyah, maka munculkan dalam niat qobliyahnya atau ba'diyahnya. Aku sholat sunnah sebelum sebelum zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Aku sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Tapi kalau subuh kan sebelum ajanya. Yang ada asar sebelum aja, berarti tidak boleh disebutkan sebelum, boleh tidak. Nah, tapi kalau ada 2, sebutkan sebelum zuhur, setelah zuhur. Ini namanya ta'yin, jelaskannya. Ada namanya sholat sunnah muakkotah. Muakkotah ini Bapak Ibu yang sudah ditentukan waktu, tidak boleh pindah. Kapan itu? Sholat witir setelah isya, sholat tahajud bangun malam, sholat duha ketika matahari sepenggalahan sampai menjelang zuhur. Dalam mazhab Syafi'i ini menjelang waktu zuhur masuk itu masih ada sholat duha. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ditentukan waktu tidak boleh ditukar. Jangan jangan tahajudnya di siang hari, jangan duhanya di sore hari. Ini namanya muakkotah. Rugi Pak. Ulama mengatakan sholat, ada yang mengatakan sholat isya, ada yang mengatakan sholat duha awal waktu, ada yang mengatakan sholat awabin. Bahkan sholat duha disebut awabin. Tidak menjaga 2 rakaat duha itu kecuali orang-orang yang rajin tobat kepada Allah. Siapa yang sholat duha 2 rakaat tidak dituliskan termasuk orang lalai. Siapa yang sholat duha 4 rakaat dituliskan orang yang rajin ibadah. Siapa sholat duha 6 rakaat cukup untuk harinya. Siapa sholat duha 8 rakaat termasuk orang patuh kepada Allah. Siapa sholat duha 12, 10 nak dijelaskan Nabi, tak tahu juga Pak, entah kenapa. Tapi langsung 12 dibuatkan istana di surga. Tadi sholat rawatib lah istana di surga pula, sholat duha dapat pula istana di surga. Siapa yang rajin menjaga sholat duha, rajin melaksanakan sholat duha, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini ada dalam kitab hadis ini. Lalu malam kita sholat witir. Kata Nabi kepada sahabat, ya Abizar, jangan tinggalkan 3 hal. Apa itu? Puasa 3 hari tiap bulan. Apalagi sholat sunnah duha. Apalagi sholat witir. Minimal witir ini Bapak Ibu selesai Bapak isya, lah sholat sunnah isya, sholat witir agak 1 rakaat. Itu paling minimal. Kalau bisa 3, kalau bisa 5, 7, 9, 11, 2, 2, 2, 2,
3 di ujung boleh, 1 di ujung boleh. Ini Bapak Ibu. Siapa yang sholat witir, kata Nabi, Allah akan janjikan, Allah akan bantu untuk kalian lebih berharga dari onta yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu bisa sholat witir itu menjelang subuh, maksudnya dekat-dekat subuh, itu lebih bagus. Ya, witir menjelang subuh itu masyhudah. Apa masyhudah itu Pak? Dihadiri. Siapa yang hadir? Malaikat malam hadir, malaikat siang sudah datang juga. Malaikat malam sedang tugasnya, malaikat siang datang pula Pak. Sama dengan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu dihadiri malaikat. Malaikat siang ada, malaikat malam. Itulah witir Pak. Kalau Bapak witir di akhir malam, maka malaikat malam hadir, malaikat siang ikut hadir. Maknanya mencatat, maknanya menuliskan, maknanya melaporkan bahwa Bapak Ibu ya sholat sunnah witir. Kalau 2 orang yang melaporkan Pak, tentu lebih kuat daripada 1 laporan. Kalau 2 orang saksi, tentu lebih kuat daripada 1 orang saksi. Kita lanjut. Ada namanya sholat sunnah zatus sabab. Zatus sabab ini Bapak Ibu sholat sunnah yang ada sebab. Ada sebabnya sholat sunnah itu. Kalau ada sebab, kita sholat sunnah. Kalau tak ada, tak dianjurkan. Apa itu? Masuk masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Asal Bapak Ibu masuk masjid dalam keadaan berwudu, sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Sebagian ulama ada mengatakan kalau baru duduk cepat berdiri ke atas balik, masih boleh. Ya, ada pendapat begitu. Nah, sebelum duduk. Tapi kita kayak ke masjid mendadak Ustaz, ndak apa dah. Ya, ndak berduduk, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu mendadak aja keluar, setelah itu balik. Jadi asal masuk masjid, siapapun kapanpun dianjurkan 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang memuliakan, mengagungkan, masjid. Bapak Ibu masuk 2 rakaat lalu keluar balik. Masuk balik sunnah. Keluarlah sebentar mungkin meludah, masuk sunnah balik. Pergilah keluar balik menelpon sebentar, masuk balik sunnah. Asal masuk sunnah tahiyatul masjid. Cuman kami terlambat Ustaz, orang la iqamah ya. Yang khususnya tak dapat. Tapi pahala tahiyatul masjid tetap dapat. Karena Bapak Ibu belum duduk langsung sholat, dapat fadilahnya. Cuman beda dengan fadilah orang yang langsung dapat 2 rakaat khusus tahiyatul masjid. Sama dengan ibu-ibu mengkodo puasa di hari Asyura, mengkodo puasa di hari Senin, mengkodo puasa di hari Kamis, dapat pula pahala sunnah puasa sunnah itu. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Asal masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat. Asal masuk masjid sholat sunnah kita 2 rakaat ini namanya zatus sabab, ada sebab. Apalagi sholat sunnah ada sebab. Bilal bin Rabah kata Nabi, "Hai Bilal, saya dengar telapak senda bunyi terompahmu duluan masuk surga." Ini hebatnya Nabi Bapak Ibu. Terompah sahabatnya aja tahu Nabi. Bunyinya aja tahu Pak. Kita tidak tahu dah, itu kelemahan kita. Kalau dari belakang tidak tahu lagi. Nabi bunyi sendalnya aja tahu Nabi. Ini sendal Bilal ini. Kok bisa Bilal? Apa amalan yang kau amalkan? Apa kau ada Bilal? Tidak banyak dah Nabi. Kalau saya batal wudu, saya berudu balik. Setelah berudu, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Batal wudu balik, berudu balik. Lalu sholat sunnah 2 rakaat. Batal lagi wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Ya, ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini namanya ada sebab.
Asal berwudu dianjurkan sholat sunnah wudu. Asal masuk masjid dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kita judulnya tadi kan perbanyak sujud, sholat sunnah. Lalu ada namanya sholat sunnah itu lagi sholat sunnah mutlak. Mutlak itu tak ada nama dah Pak. Ya, tak ada nama. Kalau Bapak Ibu mengaji fikih, air yang boleh berwudu itu air mutlak. Air mutlak itu apa? Air betul, dibuka keran itu keluar air putih bening. Itu air mutlak. Turun air dari langit, air mutlak. Nampak air dari sungai, air mutlak. Tapi air itu sudah dikasih teh, hendak mutlak lagi air teh namanya, tidak boleh pakai berwudu. Air itulah kena sabun banyak, ya. Air sabun namanya lagi tidak boleh pakai berwudu. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi sholat sunnah mutlak ini asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang, silakan sholat sunnah. Apa usulnya? Saya sholat sunnah 2 rakaat. Kalau tadi sholat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur, tadi sholat sunnah duha, tadi sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Sekarang enggak, saya sholat sunnah. Apa namanya? Enggak ada nama. Disebut sholat sunnah mutlak. Ya, berapa banyaknya Ustaz? Berapa sanggup? Bapak Ibu rajin sholat malam, enggak mau tidur, doa sholat malam 2 rakaat, lah tahajud lah selesai. Ya, sholat hajat lah selesai pula. Tambahlah sholat tasbih lah selesai pula. Tambahlah sholat sunnah mutlak. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, namanya ada sholat sunnah. Kita kembali. Orang-orang yang akan bersama Rasulullah di surga itu sahabat Nabi perbanyak sholat sunnah. Jangan malas. Maka dianjurkan dalam fikih itu kalau bisa berwudu itu sebelum azan, sebelum muazzin azan. Bapaklah berwudu. Kalau bisa lah sampai pula di masjid, langsung paling depan Pak, langsung dapat saf pertama. Kita kadang-kadang kan basa-basi Pak, lah duluan ke masjid, ambil paling belakang dulu. Lah iqomah orang baru mulai bergerak, akhirnya saf depan penuh. Padahal Bapak cepat datang, ya rugi Bapak. Tapi kalau langsung ke depan, duduk pun di ujung-ujung ini, lah dapat fadilah saf pertama. Bapak Ibu yang kami muliakan, siapa orang yang bersama Rasulullah di surga lagi? Ada seorang sahabat, ada seorang A'rabi datang kepada Nabi. Ya Rasul, matas sa'ah. Nabi, kapan kiamat itu datang Nabi? Nah, ini tanya kiamat Pak. Jadi masalah kiamat ini dari dulu orang bertanya. Apa kata Nabi? Ma'adattalaha. Emangnya apa persiapan amalan kamu? Kata Nabi. Ya, kalau kiamat datang sebentar lagi atau sekarang ini, apa persiapan? Apa kata laki-laki ini dalam riwayat lain? Nabi, saya memang tidak banyak sedekah dah, tidak banyak sholat sunnah dah Nabi, tidaklah banyak puasa sunnah dah. Tapi setidaknya Nabi, uhibbullah wa rasul. Saya cinta Allah dan cinta Rasul. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Bahasa awalnya, engkau cinta Rasul, maka kamu akan bersama Rasul di surga. Ini Pak. Jadi kembali orang yang akan bersama Rasulullah di surga, cinta Rasul. Bagaimana kita mencintai Rasul? Cinta sunnah Rasul, cinta ahli bait Rasul, cinta orang-orang yang dicintai oleh Rasul. Nabi cinta anak yatim, kita cinta juga anak yatim. Nabi cinta fakir miskin, kita cinta juga fakir miskin. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka cinta kepada Rasul itu seharusnya melebihi cinta kita kepada yang lain. Nabi berjalan sama Umar, dipegang tangan Umar sama Nabi. Apa kata Umar? Rasul, engkau lebih kucintai ya dari segalanya, dari keluargaku dan lain segalanya kecuali cintaku kepada diriku. Apa kata Nabi? Belum sempurna. Kapan sempurnanya Nabi? Kalau kamu mencintaiku
lebih dari yang lain, lebih dari anakmu, lebih dari orang tuamu, lebih dari seluruh manusia, dan lebih dari dirimu sendiri. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, lebih dari diri sendiri. Nah, gimana cara? Ini maksimal. Ini afdolnya cinta ke Rasul itu seharusnya begini. Cuma kita belum bisa lagi deh, tapi cinta Rasul itu ada. Alhamdulillah. Insya Allah bersama Rasulullah di surga. Datang ketika Rasul jumpa seorang sahabat namanya ya Suwaibah, kata. Lupa, saya agak ragu siapa. Ya, seorang sahabat. Nabi bertanya, ya, apa masalahmu? Ya, saya lihat agak menung, agak murung bentuknya. Apa kata sahabat itu? Rasul, saya tidak ada sakit, saya tak ada kenapa-napa. Cuman yang terpikir olehku Nabi, ketika sekarang aja tak jumpa engkau dalam sehari ini, Nabi galau, tidak enak, tak nyaman perasaan. Apalah lagi nanti yang terbayang olehku, engkau berada di surga paling tinggi bersama nabi-nabi yang lain, sedangkan aku hanya surga paling bawah. Dan yang lebih terpikir lagi Nabi, engkau di surga paling tinggi, paling wah, sedangkan aku tidak masuk surga. Itu yang membuat aku sedih. Itu membuat aku terpikir Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabi alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa. Kata Nabi, kalau kamu taat, kalau kamu patuh kepada Allah, kamu patuh kepada Rasul, maka kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, para nabi, para siddiqin, orang-orang yang sangat jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, ini Pak. Jadi ini maknanya ayat ini sekalian apa? Jawaban Nabi ini sekalian apa? Kita ini berdoalah kepada Allah, ingin bersama Rasul, ingin bersama orang-orang siddiqin, ingin bersama orang syuhada, ingin bersama orang mati, orang-orang soleh. Ya, kalau kita dalam hati kita ingin betul, ingin mati syahid, kata Nabi, maka akan diberikan pahala mati syahid. Tapi memang ingin betul Pak, tak ragu-ragu, nah, maka akan diberikan pahala mati syahid. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, siapa lagi bersama Rasulullah di surga? Kata Nabi, aku dan orang perhatian ke anak yatim kahatain. Aku dan orang perhatian ke anak yatim seperti kedua ini. Dua ininya Bapak seperdekat, tak berjarak. Jadi orang yang perhatian ke anak yatim akan dekat dengan Rasulullah, akan bersama Rasulullah di surga nanti. Siapa? Gimana cara memperhatikan anak yatim? Kalau bisa, tentu yang pertama itu kalau bisa keluarga terdekat. Keluarga terdekat hadirlah. Ya. Jangan keluarga terdekat tidak perhatian, anak abang kita, anak adik kita, anak ponakan kita, anak cucu, anak dari anak kita, kan anak yatim cucu kita, anak yatim, ya, anak yatim kita, ada anak yatim kita, ada anak yatim orang lain. Kita tampil duluan, keluarga terdekat tampil duluan, karena dalam Quran itu banyak karib kerabatmu, berikanlah, perhatikanlah karib kerabatmu. Nah, kita tampil duluan. Kalau bisa anak yatim lain kita tampil juga. Kalau bisa anak yatim itu di rumah kita. Itu yang paling wahnya Pak. Kalau Bapak Ibu ada kotak anak yatim, ada sumbangan anak yatim, alhamdulillah hebat kita. Tapi yang lebih hebat lagi,
anak yatim itu di rumah kita. Ya, 24 jam dia. Sama dengan orang tua kita, Pak. Kalau ingin birrul walidain kita, kalau bisa orang tua kita tuh di rumah kita. Ini kita ingin birrul walidain, orang tua kita di kampung, kita di sini. Bisa juga, tapi sikit kali. Paling doa. Kalau ada duit bisalah dikirim. Minimal doanya. Kalau orang tua kita dekat kita, ya kita pulang nampak dia, senyum ke dia, pahala. Memperhatikan dia, membantu dia, insya Allah birrul walidain. Anak yatim di rumah kita sama makan dengan kita. Kita sayang kepada dia, kita perhatian kepada dia. Ini memperhatikan anak yatim yang wah sekali, yang hebat sekali. Terutama kalau anak yatim kita. Kalau bisa lagi anak yatim yang lain pun kita hadirkan kepada di rumah kita. Atau minimal menjadi donatur-donatur atau penyumbang atau memberi infak kepada anak-anak yatim. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kajian kita subuh ini, orang-orang yang bersama Rasulullah di surga insyaallah. Kalau ada mau bertanya silakan, kalau tidak kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.